Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hijro, kelas B Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah basis data lanjutan yang diampu oleh Bapak Anwari Eskom MT, yaitu pembuatan sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Tugas ini mencakup pembuatan IR diagram, pembuatan database menggunakan MySQL, serta implementasi website yang terhubung langsung dengan database tersebut. Langsung saja, berikut adalah penjelasan dari sistem yang saya buat. Sebelumnya, di sini saya akan mengulas sedikit tentang proyek yang saya buat. Sesuai dengan ketentuan, di sini saya membangun aplikasi berbasis web yang terhubung langsung dengan database MySQL untuk mencatat aktivitas peminjaman buku. Di sini tujuannya adalah untuk mempermudah staf atau admin perpustakaan dalam mencatat, mengelola, dan memantau proses peminjaman buku agar lebih efisien. Komponen utama dalam proyek saya ini yaitu yang pertama berupa anggota, yaitu menyimpan data anggota yang bisa melakukan peminjaman. Yang kedua, buku untuk menyimpan informasi buku yang tersedia di perpustakaan. Dan yang ketiga adalah peminjaman, yaitu mencatat proses peminjaman buku oleh anggota. Atributnya ada ID peminjaman, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, dan juga tanggal kembali. Alur sistemnya yaitu pertama, admin membuka halaman utama dan dapat melihat daftar peminjaman. Yang kedua, admin dapat menambahkan peminjaman baru melalui form. Selanjutnya, saat mengisi form, admin memilih anggota dan buku dari drop-down yang datanya diambil dari database. Setelah disimpan, data peminjaman langsung masuk ke dalam tabel peminjaman. Dan yang terakhir, semua data saling terhubung antar tabel melalui relasi kunci asing atau origin key. Tools yang saya gunakan di sini yaitu MySQL, PHP, HTML atau CSS, VS Code, dan juga sampai P. Pertama di sini kita akan mulai dari pembuatan IR diagramnya. Nah, untuk pembuatannya di sini saya menggunakan Draw.io. Pertama di sini ada peminjaman. Kemudian di peminjaman ini ada atribut yang namanya ID peminjaman atau kita bisa sebut dengan primary key. Selanjutnya atribut ID buku atau origin key. Kemudian ada atribut untuk tanggal kembali. Nah, selanjutnya kita buatkan relasi untuk relasi anggotanya. Di anggota ini ada atributnya juga. Nanti atributnya ini terdiri dari nama mahasiswa, kemudian ada NIM dan juga jurusan. Untuk relasi selanjutnya yaitu buku yang akan dipinjam nantinya. Di sini atribut dari relasi buku ini yaitu ada judul,
Kemudian setelah judul ada penulis. Setelah atribut penulis ini nantinya ada juga atribut yang namanya penerbit. Kemudian ada atribut yang namanya tahun terbit. Nah, jadi ini adalah keseluruhan IR diagram yang kita buat. Nah, untuk database-nya di sini saya menggunakan SAMPP. Untuk nama database-nya di sini saya kasih nama perpustakaan. Setelah itu create. Untuk tabel yang pertama di sini yaitu tabel anggota. Nah, untuk number of column-nya ini tetap 4. Kemudian create. Kita tunggu. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini langsung saja diisi ID anggota. Kemudian tipenya di sini tetap. Di sini kita beri 11. Kemudian di sini dicentang, kita pilih yang primary. Kemudian yang kedua, kita isikan dengan nama. Tipenya di sini varchar. Kemudian di sini 100. Selanjutnya yaitu ada name. Tipenya juga kita samakan saja, varchar. Kemudian di sini kita kasih 20. Selanjutnya ada jurusan. Tipenya di sini sama juga varchar. Di sini kita kasih 50. Setelah itu kita klik save, kemudian kita tunggu. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dari tabel kita yang pertama. Dari tabel anggota. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru untuk tabel buku. Langsung kita kasih di sini ID buku. Untuk tipenya di sini tetap. Kemudian centang, pilih yang primary. Selanjutnya yaitu judul, ada judul. Untuk tipenya kita pilih varchar. Selanjutnya penulis. Untuk tipenya sama. Kemudian kita buatkan di sini ada namanya penerbit. Tipenya di sini juga sama. Di sini kita kasih 100.
kemudian sama juga 100, sama 100 juga. Nah, karena di sini kita kekurangan kolom, kita tambahkan langsung saja go. Kita beri tahun. Di sini kita kasih year. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buat lagi, kita beri nama peminjaman, kemudian ID peminjaman, tipenya di sini tetap, kemudian centang saja di sini, primary. Selanjutnya ID anggota, tipenya tetap sama dengan yang di atas. Selanjutnya ID buku. Oh maaf, data buku. Selanjutnya tanggal peminjaman. Kita tambahkan kolom. Yang terakhir tanggal kembali. Tipenya di sini date karena tanggal, kemudian sama date juga. Kemudian klik save. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan ke tabel anggota. Kita akan masuk dulu ke tabel anggota, kemudian insert, masuk ke insert. Di sini kita akan mengisinya, misalnya yang pertama, anggota yang pertama 1, namanya di sini misalnya Andika, kemudian NIM-nya misalnya 001, jurusannya misalnya teknik informatika. Langsung kita klik saja go, tunggu sebentar. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. ID anggota, kemudian ada nama, NIM, dan juga jurusan. Ketika kita lihat pada tab browse, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan database yang tadi kita buat ke web. Pertama di sini saya akan masuk ke file explorer terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke SAMPP. Nah, kita masuk ke htdocs. Kemudian kita akan membuat folder baru. Saya kasih nama perpustakaan web. Enter. Kita masuk saja. Nah, di sini saya akan membukanya di VS Code karena saya kebetulan di sini menggunakan VS Code, menggunakan terminal, kode, enter.
Kita tunggu. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita buat file baru. Kita kasih nama config.php. Enter. Ini kita bisa menghubungkan database kita ke web. Di sini kebetulan saya langsung menggunakan kode dari AI. Kita kopas saja. Kemudian kita jalankan. Dengan menggunakan config ini, nantinya database kita akan terhubung langsung ke web. Di sini saya langsung menggunakan kode dari AI. Kita copy saja langsung. Kemudian kita akan membuat file baru yang namanya index.php. Kemudian saya akan mengcopy langsung kodenya juga dari AI. Kita copy. Setelah kita membuat halaman indeks, nah kita lanjut akan membuat untuk penambahan form. Kita akan membuat file lagi tambah peminjaman .php. Kemudian di sini saya juga menggunakan kode langsung dari AI. Kita kopikan saja langsung kode dari sini, kemudian paste, kemudian disimpan. Selanjutnya saya juga menambahkan fitur untuk menambah peminjaman. Di sini saya juga menggunakan AI, kita kopikan saja langsung. Setelah dijalankan akan seperti ini. Untuk nama yang tertera di sini itu merupakan dari database yang kita buat tadi. Nanti data dari database yang kita buat akan langsung terhubung di sini. Nah, kemudian setelah semuanya diisi, kita klik simpan. Kemudian kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Agar tampilannya lebih bagus, di sini saya akan melakukan perubahan. Di sini saya juga mengambil dari AI langsung. Kita kopikan saja. Kita lihat. Kemudian kita jalankan lagi. Reload. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.